Pilpres 2024 ini benar-benar ngerobek demokrasi di Indonesia, sekaligus meninggalkan luka bagi rakyat Indonesia, dan menimbulkan penderitaan juga untuk semua pihak, baik itu pendukung 01 ataupun 03, dan juga sebagian dari pendukung 02 juga. Karena yang butuh beras itu semua rakyat Indonesia, dan semua persediaan beras kita kayak habis dirampok oleh lurah dan dijadiin bansos untuk menangin anaknya. Jancok woy. Udah mulai pada ngerasain kan kalian? Belakangan ini tuh nyari beras susah banget. Beberapa kenalan gua yang dulu ngedukung si Gemoy dan Samsul udah mulai pada berasa sekarang susah nyari beras. Dan kalaupun ada, harganya naik gila-gilaan. Bahkan baru kemarin gue belanja beras bulanan aja, cuman dikasih jatah 1 sak beras ukuran 5 kilo untuk 1 pelanggan per hari di supermarket. Jancok itu. Ini tuh bukti kalau penguasa saat ini cuman mikirin keluarganya doang daripada rakyat Indonesia. Dia ngorbanin kepentingan negara demi kepentingan dinasti politik keluarganya sendiri. Itu bukan jahat lagi, tapi zolim. Persis kayak zaman Firaun. Dan gue terpaksa harus minta maaf ke Cak Nun karena dulu ikutan nyerang dia karena ngatain Jokowi itu sama kayak Firaun. Kayaknya itu bener, dan ternyata itu mulai kejadian. Sekarang itu nasi udah jadi bubur, ya mau diapain lagi? Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Hak angket yang digulirkan di DPR oleh 03 dan 01, maka menurut saya itu adalah hal yang baik. Kenapa itu hal yang baik? Yaitu untuk mengevaluasi hasil pemilu tahun 2024 ini. Sehingga kalau sudah ada keputusan dan sudah dilakukan hak angket di DPR, dan tentu itu menjadi evaluasi ke depan di Pilpres tahun-tahun ke depannya. Dan ini juga merupakan keuntungan yang baik bagi pasangan 02, karena sekarang ini kita lihat bahwa pasangan 02 yang unggul dan yang akan menang di Pilpres tahun 2024 ini dan akan berlangsung 1 putaran. Dan karena ada hak angket ini membuktikan bahwa semuanya hal-hal yang dicurigakan selama ini yang tersebar di media sosial dan pandangan-pandangan lain tentang 02 ketika hak angket sudah digulirkan dan terbukti mereka yang memenangi Pilpres tahun 2024 ini, maka itu memberikan keuntungan bagi mereka bahwa suara yang mereka dapatkan, suara yang mereka yang diberikan masyarakat kepada mereka adalah suara masyarakat yang murni, sehingga itu menjadi satu alat juga bagi mereka untuk membuktikan bahwa pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik, sehingga tidak ada istilah tolak menolak dengan hal ini, karena ini adalah hak yang ada di DPR dan bagusnya harus digunakan, baik itu sudah berjalan dengan baik Pilpres tahun 2024 ini, apalagi kalau masih belum. Dan itu tadi untuk membuktikan bahwa semua yang tersebar, isu-isu yang tersebar luas di tengah-tengah masyarakat itu bisa dibuktikan melalui hak angket ini. Nah, teman-teman, kita lihat bagaimana wacana hak angket ini. Wacana hak angket DPR dugaan kecurangan pemilu 2024, apakah dapat menganulir hasil pemilu hingga memakzulkan Jokowi? Wacana menggulirkan hak angket, interpelasi dan hak angket yang dimiliki oleh DPR untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu 2024 secara normatif bisa dilakukan. Namun apakah upaya ini dapat memengaruhi hasil pemilu 2024 dan bahkan memakzulkan Presiden Joko Widodo? Beberapa pengamat dan peneliti politik pesimis melihat hal itu. Nah, ini yang menurut para pengamat politik yang melihat bagaimana sudut pandang ketika hak angket ini digulirkan. Apakah ini mengusut dugaan kecurangan pemilu tahun 2024 atau juga bisa memakzulkan Presiden Joko Widodo? Ya, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional
yaitu Aisyah Putri Budiatri ragu jika hak interpelasi dan hak angket dapat dituntaskan di sisa waktu masa jabatan DPR dan pemerintahan yang berakhir pada Oktober mendatang. Ya, selain itu, pengamat politik Universitas Indonesia Cecep Hidayat melihat peta partai politik di parlemen cenderung sulit untuk solid dalam melaksanakan hak interpelasi dari angket dan angkat di tengah lobi-lobi politik untuk berkoalisi yang kini semakin berjalan. Sedangkan peneliti politik Indopolling Network Dewi Arum Nawang Wungu menilai upaya politik di DPR ini tak akan berhasil jika tidak ada dukungan dari kekuatan masyarakat atau people power. Sebelumnya, wacana penggunaan hak interpelasi dan hak angket digulirkan oleh Ganjar Pranowo Capres dan Kubu 03. Isu ini pun mendapat dukungan oleh Anies Baswedan Capres Kubu 01 dan bahkan dipersilakan oleh Presiden Joko Widodo gaung hak angket DPR. Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung di DPR yaitu PDI Perjuangan dan P3 untuk mengajukan hak interpelasi hingga hak angket. Hal ini katanya bahkan telah disampaikan dalam rapat tim pemenangan pada Kamis 15 Februari. Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024, kata Ganjar dalam keterangan tertulis. Ganjar mengatakan hak angket menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait dengan penyelenggara Pilpres 2024 yang diduga syarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Usulan penggunaan hak angket ini kemungkinan akan dibahas pada pembukaan sidang DPR pada Maret mendatang. Nah, teman-teman, inilah tujuan dari Ganjar Pranowo selaku capres dari PDI Perjuangan ini mengatakan bahwa hak angket dilakukan untuk meminta pertanggungjawaban KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pilpres 2024 ini, ya, yang diduga terjadi syarat kecurangan yang tersusun dan sistematis dan masif. Kemudian Gubernur gaung Ganjar ini disambut positif oleh Anies Baswedan. Kami yakin bahwa koalisi perubahan Partai Nasdem, PKB, PKS akan siap untuk bersama-sama, kata Anies di Jakarta. Pendamping Anies Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pun mengangguk setuju siap 3 partai solid, bukan hanya PKB, kata Cak Imin. Namun partai pendukungnya belum satu suara. Juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan partainya akan mengkaji membahas hak angket bersama partai lain di koalisi. Begitu juga dengan Partai Nasdem, bisa saja hak angket dilakukan, tapi kalau untuk Nasdem kita tunggu arahan Ketua Umum. Nah, teman-teman, inilah tujuan dari hak angket ini, ya, yang perlu kita ingat, yaitu bukan untuk mengalahkan Prabowo Gibran, ya. Hak angket ini dilakukan untuk membuktikan apakah pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan dengan baik dan juga memberikan evaluasi baru tentang nanti, ya, kalau sudah diadakan Pilpres tahun-tahun ke depan, sehingga hal-hal yang masih kurang di Pilpres tahun 2024 ini, ya, bisa diminimalisir, ya, dan bisa dilakukan secara baik dan juga secara maksimal nanti untuk tahun-tahun berikutnya. Terima kasih, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.